Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul distribusi peluang. Nah, perkenalkan, nama saya Gunung Graha. Nama saya Muhammad Hasbi Alwi. Nama saya Dinda Sari. Saya Sri Rahayu. Nama saya Nurani Amanuddin. Distribusi peluang. Distribusi peluang adalah sebuah daftar yang berisi seluruh hasil yang mungkin dari suatu percobaan dan peluang yang berkaitan dengan setiap hasil tersebut. Dengan kata lain, distribusi peluang adalah cara untuk mengembarkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian dalam suatu eksperimen. Selagi nilai peluang suatu kejadian adalah dari 0 sampai 1. Ini berarti bahwa peluang suatu kejadian tidak mungkin kurang dari 0 atau lebih dari 1. Jumlah dari seluruh peluang hasil harus sama dengan 1. Nah, adapun poin-poin yang kami akan jelaskan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, jenis distribusi peluang. Yang ketiga, distribusi peluang diskrit. Yang keempat, distribusi peluang kontinu. Yang kelima, distribusi binomial. Yang keenam, kesimpulan. Nomor 1 yaitu latar belakang, yaitu penjelasan dan sejarah distribusi peluang. Latar belakang distribusi peluang adalah berkaitan dengan berkembang ilmu statistika yang mempelajari kemungkinan terjadinya berbagai kejadian setelah melakukan percobaan. Distribusi peluang dipergunakan untuk menentukan bagaimana nilai peluang distribusikan pada data. Distribusi peluang juga dapat digunakan untuk berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, bisnis, asuransi, maupun politik. Distribusi peluang merupakan fungsi matematika yang menggambarkan kemungkinan terjadinya berbagai kejadian setelah melakukan percobaan. Distribusi peluang berkembang dari teori peluang yang merupakan cabang dari matematika yang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Teori peluang sendiri bermula dari permainan judi dan dadu yang dilakukan oleh para bangsawan di Eropa pada abad ke-16 dan ke-17. Pada matematikawan seperti Blaise Pascal, Pierre Fermat, Christian Huygens, dan Jacob Bernoulli mulai mengembangkan konsep-konsep dasar tentang peluang dan mengaplikasikannya pada berbagai masalah matematika. Salah satu kontribusi penting dalam teori peluang adalah hukum bilangan besar yang dikemukakan oleh Jacob Bernoulli pada tahun 1713. Hukum ini menyatakan bahwa jika satu percobaan diulang berkali-kali dengan kondisi yang sama, maka rata-rata hasilnya akan mendekati nilai harapan. Hukum ini menjadi dasar untuk menghubungkan antara frekuensi relatif dengan peluang probabilitas. Jenis distribusi peluang. 2 jenis distribusi peluang, diskrit dan kontinu. Jenis distribusi peluang. 1. Diskrit. Distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang yang hanya memiliki nilai-nilai tertentu yang terpisah dan terbatas. Contoh distribusi peluang diskrit adalah distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi hipergeometri, dan distribusi geometri. 2. Kontinu. Distribusi peluang kontinu adalah distribusi peluang yang memiliki nilai-nilai tak terhingga yang berada dalam suatu interval. Contoh distribusi peluang kontinu adalah distribusi normal, distribusi eksponensial, distribusi gamma, dan distribusi uniform. Distribusi peluang diskrit. Penjelasan dan contoh soal. Distribusi peluang diskrit. Pada percobaan melempar koin 2 kali secara berurutan, ini adalah rong sampel yang mungkin terjadi. Sampel A himpunan AA, AG, GA, dan GE, di mana A berarti angka dan G berarti gambar. Kemudian kita definisikan PU acak yang menghitung banyaknya muncul angka dalam 2 kali lemparan. X sama dengan banyaknya muncul angka. X sama dengan himpunan 0, 1, 2. Dari ruang sampai S kita bisa menentukan nilai X untuk setiap kemungkinan hasil. Misalnya jika hasilnya AA maka X sama dengan 2. Jika hasilnya AG atau GA maka X sama dengan 1. Jika hasilnya GG maka X-nya sama dengan 0. Dengan demikian kita bisa membuat tabel distribusi peluang untuk X sebagai berikut. X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2. X sama dengan 0 yaitu efeknya 1/4. X sama dengan 1 yaitu efeknya sama dengan 2/4. X sama dengan 2 yaitu fx-nya 1/4. X sama dengan 0
karena munculnya angka pada GG maka X-nya sama dengan 0, yaitu fx-nya 1/4 dan X-nya sama dengan 1. Kejadian munculnya angka sebanyak 2 kali, jadi fx-nya sama dengan 2/4 dan X sama dengan 2, yaitu kejadian munculnya angka sebanyak 1 kali, yaitu AA, jadi fx-nya sama dengan 1/4. Kenapa di sini 4? Karena sampelnya ada 4, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Tabel ini menunjukkan bahwa peluang X sama dengan jumlah kemungkinan hasil yang sesuai dengan nilai X dibagian dengan jumlah total kemungkinan hasil, yaitu 4. 1. Andi melakukan percobaan melempar 3 koin. Jika X sama dengan banyaknya muncul gambar, maka PU acak dari percobaan tersebut ada. Jawaban: percobaan melempar 3 koin yang dilakukan Andi menghasilkan beberapa kemungkinan kejadian pada ruang sampel S, yaitu sampel sama dengan himpunan AA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Jika PU acak X sama dengan banyaknya muncul gambar, maka kejadian yang mungkin muncul 0 gambar, yaitu sama dengan himpunan AAA. Muncul 1 gambar, yaitu himpunan AAG, AGA, GAA. Muncul 2 gambar, yaitu sama dengan himpunan AGG, GAG, dan GGA. Muncul 3 gambar, yaitu himpunan GGGG. Oleh karena itu, nilai PU acak X sama dengan himpunan 0, 1, 2, dan 3. Contoh soal 2, yaitu pada percobaan pelemparan 2 buah koin dengan mata koin berupa angka A dan gambar G, diketahui X merupakan PU acak munculnya angka pada kedua koin. Jika X adalah nilai pada PU acak X, maka kejadian untuk X sama dengan 2 adalah. Jawaban: pada percobaan pelemparan 2 buah koin dengan mata koin berupa angka A dan gambar G, ruang sampel dari percobaan tersebut sama dengan sampel A himpunan AA, AG, GA, dan GG. Diketahui X merupakan PU acak munculnya angka pada kedua koin. Muncul 0 angka sama dengan himpunan GGG. Muncul 1 angka yaitu himpunan AG, GA. Muncul 2 angka yaitu himpunan AAA. Oleh karena itu X sama dengan 0, himpunan 0, 1, dan 2. Jika X adalah nilai pada PU acak X, maka kejadian untuk X sama dengan 2 adalah kejadian muncul 2 angka pada 2 buah koin, yaitu AA. Peluang kontinu, penjelasan dan contoh soal. Distribusi peluang kontinu pada percobaan melempar koin 2 kali secara berurutan, ini adalah ruang sampel yang mungkin terjadi. S sama dengan himpunan AA, variabel acak kontinu yang menggunakan bilangan real yang dinyatakan dalam bentuk interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B atau batas-batas lainnya. Variabel acak kontinu bisa mengambil nilai-nilai apapun dalam interval tersebut. Misalnya fx adalah fungsi peluang dari variabel acak kontinu X. Fungsi peluang ini menggambarkan seberapa besar kemungkinan variabel acak X mengambil nilai X dalam interval tertentu. Ada beberapa sifat yang harus Anda ketahui tentang fungsi peluang fx, yaitu luas daerah di bawah kurva fx sama dengan 1. Ini berarti bahwa total peluang dari semua kemungkinan nilai X adalah 1. Peluang variabel acak X pada interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B dinyatakan sebagai luas daerah di bawah kurva fx antara A dan B. Contoh soal pada distribusi kontinu. Sebuah roda berputar dengan kecepatan konstan dan memiliki 10 sektor yang sama besar. Setiap sektor diberi nomor dari 1 sampai 10 secara berurutan. Jika roda dihentikan secara acak, tentukan. Soal A, fungsi peluang fx dari variabel acak kontinu X yang mengatakan nomor sektor yang terpilih. Soal B, peluang nomor sektor yang terpilih adalah antara 3 dan 7. Soal C, peluang nomor sektor yang terpilih adalah kurang dari 5 atau lebih dari 8. Jawabannya adalah A. Fx sama dengan 1/10. 1/10 ini adalah hasilnya dari jumlah roda tadi yang diberi nomor dari 1 sampai 10. Jadi untuk bilangnya 1 itu nilai yang paling rendah, sedangkan penyebutnya 10 yaitu nilai paling tertinggi. Lalu untuk X sama dengan 1, 2, hingga 10. Jawaban B. Peluang 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7.
tiga ini asalnya dari sektor yang terpilih antara 3 dan 7 sama dengan dalam kurung 1/10 dikali dalam kurung 7 kurang 3. 1/10 ini adalah tadi yang di sektor yang diberi nomor dari 1 sampai 10. 1/10 dikali 7 kurang 3. 7 kurang 3 ini adalah 7 yaitu lebih besar dari sama dengan X, dan 3 ini adalah lebih kecil dari 9X sama dengan 1/10 dalam kurung 10 kali 4 kali ini 4 hasilnya dari 7 kurang 3 hasilnya 4 sama dengan 1/5 kali 2. 1/5 kali 2 ini adalah hasil yang disederhanakan, masing-masing dibagi 2. 10 dibagi 2 5, 4 dibagi 2 2, maka hasil dari 1/5 kali 2 yaitu 2/5. Yang hasil 2/5 karena 2 ini dikalikan sama bilang 1 kali 2 92, hasil 2/5. Jawaban pada contoh kecil. Peluang dalam kurung X kurang dari 5 atau X lebih dari 8. Kenapa bisa X kurang dari 5? Yaitu dari soal ini, nomor sektor yang tidak ada kurang dari 5 dan atau X lebih dari 8 yaitu dengan dalam kurung 1/10 dikali dalam kurung 5 kurang 1 dan ditambah dalam kurung 1/10 dikali dalam kurung 10 kurang 8. 1/10 ini yaitu tadi setiap sektor dan diberi nomor dari 1/10 dikali 5. 5 ini adalah yaitu sektor yang terpilih adalah kurang dari 5, dan 1 ini adalah yang dari nomor yang paling terendah yaitu 1 ditambah 1/10 ya dikali dalam kurung 10 kurang 8. Ini yaitu nilai dari S dari lebih dari 8. 10 ini berasal dari nomor yang paling tertinggi 10 atau jumlahnya. Lalu 8 ini adalah S lebih dari 8 sama dengan dalam kurung 1/10 dikali 4 tambah dalam kurung 1/10 kali 2. Semuanya ini disederhanakan. Tidak dulu. Apa ini? Seper 10 dikali 4 tambah 10 kali 2. 4 ini asalnya dari 5 dikurang 1 yaitu hasilnya 4. Lalu 2 ini yaitu hasil dari 10 kurang 8 sama dengan 2. Jadi sama dengan 1/2 dikali 1/5 dikali 2 ditambah 1/5. Semuanya ini disederhanakan. Ini 1/5 dikali 2 disederhanakan dibagi 2. Masing-masing dibagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Lalu ditambah 1/5. Itu disederhanakan juga. Dibagi 2 ini 10 menjadi 5. Lalu ini juga 2 dibagi 2 sama dengan 1. Karena 1 tidak terlihat maka tidak ditulis. 35. Kenapa 35? Karena ini 2 dikali masuk ke dalam pembilang ini 1 kali 2 sama dengan 2/5 ditambah 1/5 sama dengan 3/5. Distribusi binomial. Binomial identik dengan kata 2. Distribusi binomial adalah distribusi yang memuat suatu kejadian dengan 2 kemungkinan saja. Misalnya, distribusi binomial peluang munculnya gambar atau peluang muncul angka pada pengharapan koin. Distribusi binomial ini termasuk dalam statistika inferensial, yaitu statistika yang berperan dalam proses analisis data. Saat membahas distribusi binomial, kamu akan dikenalkan dengan istilah variabel acak binomial, yakni variabel yang diperoleh dari hasil percobaan binomial. Suatu percobaan dikatakan binomial jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syaratnya percobaan binomial adalah yang berikut. 1. Percobaan dilakukan lebih dari 1 kali atau secara berulang-ulang. 2. Percobaan termasuk kejadian saling bebas atau bersifat independen, artinya hasil suatu percobaan tidak bergantung pada hasil percobaan lainnya. Setiap kejadian memiliki peluang tetap untuk setiap percobaan, di mana peluang itu biasa dikembangkan sebagai P. Setiap kejadian hanya memiliki 2 kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Contoh soal pada distribusi binomial. Jika
jika Ani melemparkan 2 buah dadu sebanyak 5 kali, berapakah peluang muncul mata dadu berjumlah 8 sebanyak 3 kali pada pelemparan tersebut? Pembahasan diketahui N sama dengan 5 kali. N sama dengan 5 kali. Yaitu jumlah Ani melemparkan 2 buah dadu sebanyak 5 kali. N sama dengan 3. S sama dengan 3 adalah jumlah peluang muncul mata dadu berjumlah 8 sebanyak 3 kali. Ditanyakan peluang N sama dengan 3. Mula-mula, buatlah tabel kemungkinan munculnya mata dadu berjumlah 8 pada pelemparan. Nah, ini adalah bentuk tabelnya dari pelemparan 2 dadu secara langsung. Itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan juga terdapat 36 sampel. Sampel himpunan dari 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 4,5, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, dan 6,6. Angka pertama pada sampel tersebut adalah untuk dadu pertama dan angka kedua untuk sampel tersebut adalah dadu kedua. Nah, dari tabel diperoleh bahwa mata dadu berjumlah 8 yaitu himpunan 2,6, 3,5, 4,4, 5,3 dan 6,2. Kenapa bisa himpunannya seperti itu? Karena 2,6, 2 ditambah 6 sama dengan 8, 3 tambah 5 sama dengan 8, 4 tambah 4 sama dengan 8, 5 tambah 3 sama dengan 8, tambah 2 sama dengan 8. 2,6 ini terdapat dari pada sampel ini, 3,5 berasal dari sampel ini, 4,4 berasal dari sampel ini, 5,3 berasal dari sampel ini, dan 6,62 berasal dari sampel ini. Dan demikian peluangnya adalah 5/36. Kenapa bisa 5/36? Peluangnya 5 ini adalah jumlah dari diperoleh bahwa mata dadu berjumlah 8 dari pelemparan 2 dadu. Lalu 36 ini adalah jumlah dari sampelnya seluruhnya. Sementara peluang muncul mata dadu yang jumlahnya bukan 8 ini disimbolkan P adalah sebagai berikut. P tambah P sama dengan 1. Nah, di sini ingin dicari tahu nilai dari P-nya. Karena sudah diketahui nilai P-nya, maka dimasukkan nilai P-nya, yaitu tadi 5/36. Jadi 5/36 tambah P sama dengan 1. Karena ini dicari tahu Q-nya, dipindah ruaskan nilai 5/36 ya. Dan intinya ini nilai Q harus sendiri. Jadi 5/36 pindah luas ke kanan. 5/36 maka hasilnya Q sama dengan 31/36. Jika yang ditanyakan peluang muncul mata dadu berjumlah 8 sebanyak 2 kali pada pelemparan tersebut, maka rumusnya ini ya, PH sama dengan N faktorial per N kurang H faktorial H faktorial P pangkat H kali Q pangkat N kurang H sama dengan 5 faktorial per 5 dalam kurung 5 kurang 3 kurung 3 faktorial dalam kurung 5/36 pangkat 3 dikali 31/36 pangkat 5/3. 5 ini adalah nilai dari N yang tadi yang asal dari sini, nilai diketahui, dan nilai dari H ini 3 yaitu nilai yang tadi yang sudah diketahui. Ini X sama 3. Lalu 5/36 pangkat 3. 5/36 ini adalah nilai peluangnya yang sudah diketahui. Yaitu dari sini 5/36. Lalu nilai Q ini 31/36 berasal dari sini. Yang sudah diketahui 31/36. Pangkat 3. Pangkat 3 ini adalah nilai S ya, yang tadi. Lalu ini N
dikali 5/36 pangkat 3 dikali 31/36 pangkat 2. Ini adalah nilai dari permutasi yang hasilnya menjadi 10. Lalu ditulis ulang 5/36 pangkat 3 dikali 31/36 pangkat 2. Maka hasilnya 0,01986 atau dibulatkan menjadi 0,02. Jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 8 sebanyak 3 kali pada pelemparan tersebut adalah 0,02. 5. Kesimpulan peluang distribusi. Distribusi peluang adalah cara untuk menggambarkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Ada dua jenis distribusi peluang, yaitu diskrit dan kontinu. Distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang yang hanya memiliki nilai-nilai diskrit atau terbatas seperti angka bulat. Sedangkan distribusi peluang kontinu adalah distribusi peluang yang memiliki nilai-nilai kontinu atau tak terbatas seperti bilangan real. Distribusi binomial adalah salah satu jenis distribusi peluang diskrit yang digunakan untuk menghitung kemungkinan sukses dalam serangkaian percobaan independen yang sama. Distribusi ini sangat berguna dalam statistik dan matematika. Manfaat dari distribusi peluang adalah dapat membantu kita memahami kemungkinan terjadinya suatu kejadian dan membuat keputusan berdasarkan kemungkinan tersebut. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.